Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di kuliah Teknologi Sediaan Obat dan Kosmetika untuk program Bahasa Sarjana S2. Untuk topik kali ini kita akan berdiskusi mengenai optimasi gitu ya. Atau lebih tepatnya ini adalah upaya untuk mendapatkan campuran yang optimum gitu ya. Sehingga kita menggunakan optimasi. Nah, di dunia farmasi, khususnya di gudang formulasi, itu banyak sekali kita mencampurkan gitu ya, mencampurkan berbagai bahan gitu ya. Misalnya ketika kita membuat tablet, ya kita akan mencampur bahan pelicin, penghancur gitu ya, pengikat. Nah, kemudian juga dengan adanya tren perkembangan bahan baku, maka satu bahan baku itu bisa memiliki beberapa macam fungsi, misalnya seperti Avicel gitu ya. Nah, lalu kemudian Avicel ini misalnya tentu harus dicampur dengan bahan yang lain, misalnya laktosa atau aerosil. Nah, berapakah komposisi yang optimum dari dua bahan ini? Ini perlu kita tentukan. Pada masa yang lalu, kita biasanya menggunakan trial and error gitu ya. Kita kalau riset misalnya menggunakan campuran misalnya eh, 25% aerosil, 75% Avicel, demikian seterusnya gitu ya. Misalnya sampai 5 formula misalnya. Sampai terakhir kemudian misalnya 10% aerosil 90% Avicel dicoba-coba gitu ya. Nah, ketika kita mencoba-coba itu tentu saja ada beberapa hal gitu ya yang menjadi kendala. Pertama, belum tentu dari uji coba itu kita mendapatkan suatu hasil yang maksimal. Jika kita terus mencoba, nyoba kalau campurannya sekian sama sekian itu gimana ya hasilnya gitu ya. Jadi trial and error gitu ya. Eh, dan ini tentu saja akan membutuhkan energi yang banyak, waktu yang banyak, kemudian juga tentu saja biaya gitu ya, yang dan tidak ada kepastian gitu ya, apakah kita akan berhasil atau tidak. Nah, untuk itulah kemudian kita mencoba untuk belajar bagaimana caranya dari beberapa uji itu kemudian kita bisa buat kayak semacam persamaan gitu ya. Ya. Maka kemudian mulailah berkembang terkait dengan optimasi, ya kan, optimasi sediaan. Nah, eh, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah terkait optimasi untuk campuran, gitu ya. Jadi yang akan kita diskusikan ini adalah sesuatu yang memang bisa nyampur atau mixture, gitu ya, mixture. Misalnya tadi ya, aerosol sama Avicel, pasti kan bisa nyampur gitu ya, pasti akan nyampur gitu ya. Eh, Lalu contoh aplikasi lain dari Simulac Lattice Design ini adalah misalnya waktu ekstraksi gitu ya. Ekstraksi itu kan kita banyak sekali ya menggunakan etanol gitu ya. Tentu saja tidak etanol murni ya, tapi etanol air campuran, etanol 50% kah, 70% atau 96%. Nah, itu juga suatu campuran kan, kita mencampur antara etanol dan air. Nah, di situ kita juga bisa menggunakan optimasi ini. Lalu berikutnya adalah misalnya nih kita akan menggunakan kombinasi bahan aktif ya. Kita kan sekarang sering gitu ya menggunakan bahan aktif tidak hanya satu gitu ya, dua bahkan tiga. Nah, bahan aktif ini tentu saja harus bercampur ya, mixture gitu ya. Misalnya kita menyampur untuk tabir surya misalnya ekstrak teh hijau misalnya mau dicampur dengan misalnya yang bersifat fisik, titanium dioksida misalnya. Atau mau kita campur bahan aktif yang herbal dengan yang sintetik misalnya, ya kan? Nah, itu bisa menggunakan metode optimasi yang kemudian kita sebut dengan Simulac Lattice Design. Nah, kenapa kok di sini Ibu menyinggung masalah campuran? Apakah ada optimasi lain yang tidak berupa campuran gitu ya? Ya, tentu saja ada. Jadi, optimasi itu tidak hanya untuk mixer atau campuran, tapi bisa juga ketika kita harus mengoptimasi suatu kondisi gitu ya. Misal, eh, kondisi paling optimum untuk penyimpanan misalnya. Penyimpanan dalam ruangan itu kan berarti ada faktor suhu, ada faktor misalnya kelembaban gitu ya, suhu dan kelembaban. Nah, itu kan
itu juga perlu kita optimasi kan, tapi kan itu bukan suatu campuran gitu ya. Atau misalnya ketika kita sedang mencampur gitu ya, menggunakan mixer, kita kan harus mengoptimasi gitu ya kondisi pencampuran itu. Misalnya berapa menit gitu ya, lalu berapa RPM dari mixer itu. Nah, itu kan juga suatu yang harus kita optimasi. Tapi itu kan bukan suatu mixer ya. Nah, kalau yang seperti itu kita bisa menggunakan pendekatan yang lain. Nah, yang akan kita diskusikan pada malam hari ini itu adalah pendekatan optimasi untuk sesuatu yang bisa kita campur, yang kita sebut dengan simplex lattice design. Nah, Ibu izin share screen. Ya, jadi yang kita diskusikan pada malam hari, pada kesempatan hari ini adalah mengenai simplex lattice design. Ya, nah, jadi seperti tadi Ibu udah sampaikan bahwa konsep dari simplex lattice design ini adalah optimasi untuk suatu campuran, gitu ya, campuran. Nah, di dalam optimasi ini, maka nanti ada hal yang harus kita pahami, yaitu bahwa kita menggunakan suatu persamaan gitu ya. Nanti kita menyusun persamaan. Persamaan itu ya seperti persamaan pada umumnya, yaitu Y sama dengan A kalikan A besar tambah B kalikan B besar. Ini apa? Y ini adalah respon. Ya, jadi seperti misalnya tadi ketika kita mengoptimasi campuran bahan penyusun tablet, ya kan? Responnya apa? Responnya ya tentu saja kita menginginkan campuran itu kan memberikan sifat fisik tablet yang baik. Ya, nah, berarti respon yang kita inginkan adalah sifat fisik tablet yang baik. Nah, sifat fisik tablet yang baik itu apa? Misal, waktu hancur, keserakaman bobot, ya kan? Kekerasan, kerapuhan. Itu adalah respon atau nanti kita istilahkan dengan Y. Kalau misalnya itu eh apa namanya kita sedang mengoptimasi tadi campuran ya, campuran antara etanol dan air. Campuran etanol dan air itu kita gunakan untuk mengekstraksi atau menyari. Berarti respon kita berupa apa? Nah, respon kita berupa kadar, tentu saja kadar zat aktif atau kadar yang kita inginkan dalam proses maserasi atau penyarian tersebut, di mana kita sedang mengoptimasi campuran antara air dan etanol. Ya, jadi respon ini bisa bermacam-macam ya, tergantung dari tujuan eh, penelitian atau riset kita atau tujuan dari optimasi ini. Nah, selanjutnya kalau ia adalah respon maka A ini adalah koefisien. Nah, ini nanti koefisien ini yang kita cari gitu ya. Demikian juga dengan B. Ini adalah koefisien faktor B. Faktor B itu apa? Jadi ini dinotasikan dengan A besar dan A B besar. Ini adalah porsi atau apa ya istilahnya jumlah atau kom- eh, proporsi dari faktor A dan faktor B. Nah, faktor A dan faktor B ini tadi campuran yang mau kita optimasi. Jadi misalnya waktu kita mengoptimasi komposisi pelarut misalnya antara etanol dan air, maka etanol ini kita bisa notasikan A, air ini kita notasikan dengan B, gitu ya. Kalau misalnya kita tadi mencampur afisil dan aerosil, afisil ini bisa kita notasikan A, aerosil ini bisa kita notasikan B, gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan dua bahan, makanya ini ada faktor A dan ada faktor B. Kalau kita optimasinya tiga bahan, berarti nanti akan ada tambah lagi ya kan? Ya. Y sama dengan, oh maaf ini kurang ini ya. Harusnya ini Y sama dengan A plus B plus AB. Ya ini masih keliru ini, masih ada kurang. Jadi ada koefisien A dalam kurung A besar ditambah B, koefisien B besar ditambah AB. Jadi koefisien interaksi AB, A dan B. Ya. Oke, nanti selanjutnya akan lebih jelas. Nah, lalu apa yang harus kita ingat di dalam proses penggunaan simplex lattice design ini? Jadi kita harus ingat, tadi kita ingat bahwa A dan B itu punya porsi ya kan. Jadi misalnya di penelitian pertama kita hanya menggunakan 100% air misalnya. Oh ya berarti faktor A itu misalnya air, maka dia memiliki nilai 1.
gitu ya. Berarti yang etanolnya 0 atau sebaliknya gitu ya. A-nya menjadi 0, B-nya 1. Atau mau setengah-setengah, berarti A-nya setengah, B-nya setengah. Nah, intinya adalah jumlah porsi itu harus dalam persamaan itu adalah 1 gitu ya, harus 1. Lalu porsi setiap komponen itu sudah ditentukan dalam penelitian. Jadi nanti kita menentukan ya biasanya sih kita pakai 3 formula gitu ya, 3 formula. Formula 1 misalnya dalam formulasi tablet itu kita menggunakan 100% aerosil. Lalu yang formula 2 itu 100% Avicel 101 misalnya. Nah, lalu yang formula C adalah yang menggunakan campuran setengah bagian aerosil, setengah bagian dari Avicel PA101. Nah, em, jadi intinya nanti jumlah porsi itu 1, lalu porsi setiap komponen itu sudah kita tentukan dalam penelitian kita. Lalu dari hasil penelitian itu nanti kita akan bisa menghitung koefisien ya yang A kecil dan B kecil tadi sehingga nanti kita bisa mendapatkan persamaan. Dari persamaan itulah nanti kita bisa menghitung dari respon totalnya. Oke. Nah, ini contoh ya mungkin biar lebih jelas ya. Jadi di sini ada contoh bahwa sebuah riset itu sedang ingin mendapatkan komposisi optimum tabir surya. Nah, tabir surya ini menggunakan campuran 2 bahan, yaitu ekstrak pepaya dan ekstrak daun kelor misalnya. Jadi kita ingin tahu nih, apakah ekstrak pepaya dan ekstrak daun kelor ini kalau kita campur sebagai sunscreen itu akan memberikan efek yang signifikan nggak ya sebagai sunscreen? Ya kan? Nah, jadi kita ingat ya tadi ya bahwa dalam persamaan itu ada namanya faktor. Berarti kita di sini faktor A adalah pepaya, faktor B itu adalah kelornya. Tadi ya sesuai persamaan yang di depan tadi ya. Lalu tadi kan ada Y ya, ada Y. Nah, Y atau respon. Nah, respon itu kan tergantung dari uji kita. Karena uji kita di sini adalah untuk sunscreen, maka yang akan kita jadikan bahan untuk mengevaluasi atau menentukan campuran mana yang optimum itu kan tentu saja nilai SPF, Sun Protecting Factor, dan IC15 gitu ya. Kenapa kok SPF? Karena kan jelas SPF itu parameter untuk menentukan efektivitas sebuah sunscreen ya. Mungkin teman-teman sudah tahu. Nah, IC15 itu apa? IC15 di sini adalah untuk menggambarkan kemampuan antioksidan. Jadi dalam penilaian ini kita mengkaji bahwa parameter SPF dan IC15 ini penting ya sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas dari campuran pepaya dan ekstrak daun kelor. Jadi ini jadi responnya nih. Responnya ada 2 yaitu SPF dan IC15. Nah, lalu seperti tadi disampaikan bahwa di dalam riset ini kita sudah harus menentukan porsi dari masing-masing. Jadi di sini riset itu menggunakan formula 1 itu 100% pepaya. Ya. Formula 2 100% kelor. Formula 3 50% pepaya dan 50% kelor. Jadi dalam riset itu kita cukup melakukan 3 kali uji ya. Tidak cukup kita mengevaluasi 3 formula. Formula 1 yang sunscreen yang mengandung 100% yang mengandung ekstrak pepaya saja sebagai bahan aktif ya. Lalu yang formula 2 itu adalah sunscreen dengan zat aktifnya hanya kelor saja. Lalu yang formula 3 adalah campuran keduanya dengan porsi sama banyak. Nah, porsi tadi ya harus kita tentukan, harus kita tahu dan totalnya harus 1. Ya, makanya ini ketika ini 100 ya ini pasti 0, ketika ini 0 ini 100, 50, 50. Lalu masing-masing formula itu kita uji kan ya, kita dibuat sunscreen lalu kita uji nilai SPF-nya, ketemulah ini. Demikian juga SC15-nya. Demikian juga untuk formula 2 dan formula 3 masing-masing juga kita buat sedianya, lalu kita uji, lalu kita tentukan nilai SPF dan nilai AC15-nya. Sehingga kita dapatlah data ini, gitu ya. Lalu bagaimana kita menganalisis data ini, gitu ya. Nah, tadi untuk SPF, ya. Jadi di setiap respon itu kita akan menghitung. Ya. Tadi rumus dasarnya adalah Y sama dengan A kecil kali A plus B kalikan B tambah AB kalikan A dan B.
ya. Tadi dari formula 1 ya, formula 1 kita kan tahu ya kalau SPF-nya 29,5 itu dalam kondisi pepayanya 100%, kelornya 0%. Sehingga terbentuklah rumus ini, ya kan? Jadi ketika Y-nya 29,5 kita masukkan ke sini, maka A adalah 1, ya kan? Tadi ya 100%, atau kita notasikan 1, lalu B-nya berarti 0, ya kan? Nah, lalu ini tadi ya AB kalikan A-nya 1, B-nya 0, ya. Jadi sudah tahu ya bahwa 29,5 itu dari hasil uji SPF tadi, 29,5, lalu A ini yang kita cari, lalu porsi A tadi sesuai formula tadi adalah 1, maka B-nya 0, dan seterusnya. Jadi ini ya AB kalikan 1 kalikan 0, maka kita mendapatkan koefisien A itu 29,5. Ya. Nah, lalu dari formula 2, ya. Nah, ini formula 2 ketika pepayanya itu 0, kalorinya 100%, kita dapat SPF-nya 33,1, ya. Nah, maka kita masukkan sama ya 33,1. Ini tadi A-nya A besarnya 0 ya, sesuai formula tadi ya. Jadi A-nya 0, lalu B-nya 1 atau 100, lalu ini sama kita masukkan seperti ini. Maka ketemulah B-nya 33,1. Nah, lalu dari yang formula 3 kita tahu ketika campurannya 50% dan 50%, maka SPF-nya 29,8. Nah, kita masukkan saja 29,8 sama dengan tadi ya. A kan tadi udah ketemu ya, A kecil ya kan. A kecil sesuai rumus dasarnya ini A kecil 29,5 dikalikan setengah ya kan. Ini tadi kan pada kondisi campuran setengah-setengah. Kali setengah ditambah koefisien B kita tahu 33,1, porsinya setengah ditambah AB, ini yang kita cari, kali porsi A dan B setengah-setengah. Maka ketemulah AB sama dengan -6. Ya. Sehingga dari uji yang kita lakukan terhadap 3 formula itu untuk SPF, kita dapat persamaan seperti ini. Y sama dengan 29,5, ini tadi ya A, kalikan A, ya ditambah B, B-nya ketemu 33,1 dikurangi karena AB-nya minus ya. Jadi ini -6 kali A kali B, ya. Sehingga kita dapat persamaan untuk SPF itu seperti ini, ya. Dari sini nanti kita akan bisa menghitung berapapun komposisi A dan B kan bisa kita masukkan ya. Yang penting totalnya 1 ya. Jadi misalnya A 0,3 berarti B-nya 0,7 ya. Di sini 0,3 0,7. Demikian juga ketika misalnya dibalik ya, A-nya 0,4, berarti B-nya 0,6. Demikian juga di sini. Jadi kita bisa memprediksi ya. Jadi dari kita melakukan 3 kali uji, kita dapat data, lalu kita cari nilai koefisien, sehingga kita dapat persamaan. Nah, dari persamaan inilah nanti kita bisa menghitung atau memperkirakan nilai SPF ketika komposisinya ini kita rubah-rubah. Ya. Nah, ini berlaku juga untuk yang IC15 tadi ya. Jadi dari parameter IC15 itu kita tahu di formula 1 ketika 100% A, nilai IC15-nya 829. Ya, ini. Nah, sehingga kita masukkan saja 829 sama dengan A kalikan tadi porsinya A1 dan seterusnya ya. Kita melakukan hal yang sama untuk yang IC15 ya. Jadi dari persamaan 1 ketika A-nya 100% atau 1, maka B-nya 0, nah kita ketemu A-nya 829. Dari formula 2 ketika porsinya ya. Formula 2 itu kan yang B 100% gitu ya. Nah, ini kita masukkan B-nya 1, 2577, maka ketemu koefisien B-nya 2577. Nah, dari formula 3 ya, kita tahu ketika posisinya 50% 50%, IC-nya 2032. Nah, kita masukkan juga 2032 sama dengan tadi A-nya udah ketemu 829, kita kalikan setengah, ya kan? 2577 kita kalikan setengah, lalu ini ada AB kali setengah, maka ketemulah AB saat 1316. Nah, dari perhitungan ini maka kita bisa susun persamaan, yaitu Y sama dengan
829 kali A, 2577 kali B, tambah 1316 kali A kali B. Ya, saya rasa simpel ini ya, gampang untuk menyusun bersama. Jadi intinya ketika responnya ada dua, berarti kita akan punya dua persamaan. Ketika responnya ada tiga, maka kita juga akan memiliki tiga persamaan. Ya, nah seperti tadi sudah kita sampaikan, maka dari persamaan itu kita bisa menghitung berbagai nilai respon pada berbagai komposisi. Ya, misalnya untuk parameter SPF, ya kan? Untuk ketika nanti tinggal kita masukkan aja ketika misalnya ya eh, apa namanya konsentrasinya atau ini bukan konsentrasi ya, ini komposisi ya sebenarnya lebih tepatnya komposisi A dan B itu 100 0 maka nilai Y-nya 29,5 ya kan. Jadi ketika misalnya untuk yang komposisi ya mohon maaf ini bukan konsentrasi tapi komposisi. Ketika komposisinya 70 30 kan kita tinggal masukkan ke persamaan yang ini ya. Jadi kita masukkan saja Y sama dengan 29,5 kali A-nya 70 atau 70% atau di sini kita masukkan 0,7 ditambah 33,1 kalikan 0,3 minus 6 kali 0,7 kali 0,3. Maka kita akan ketemu Y-nya 29,32. Ya. Ya, jadi intinya dari persamaan tadi kita tuh bisa menghitung nilai SPF pada berbagai komposisi. Ya, mulai dari ketika A-nya 100 sampai ketika B-nya 100. Ya. Nah, ini bisa kita hitung. Demikian juga untuk yang IC15. Yang IC15 juga sama dengan rumus ini persamaan Y sama dengan 829 dan seterusnya ini kita bisa menghitung bahwa ketika misalnya ini ya misalnya ini kita ambil di 10%, 10 bagian A, 90 bagian B, maka kita tinggal masukkan ya kan eh maka kita tinggal masukkan ya kan ke ininya 10, hanya 0,10% atau 0,1, B-nya 0,9, ini 0,1, 0,9. Maka ketemulah IC15 2520,64. Ya, paham ya sampai di sini ya. Jadi ketika kita menghitung berbagai komposisi, kita itu dengan persamaan tadi bisa menghitung nilai respon pada berbagai komposisi campuran yang kita optimasi. Intinya itu. Berangkat dari 3, kita bisa menghitung berapapun yang kita inginkan. Misalnya 95 dengan 5 pun bisa gitu ya. Ini hanya untuk memudahkan dipakai selang 10-10. Oke, nah lalu pertanyaannya kan, oh kita udah dapat dua persamaan nih, kita udah bisa memprediksi nih nilai SPF dan nilai IC15 dibagi komposisi. Lalu komposisi mana nih yang paling optimal gitu ya? Kita pasti kan akan memikirkan itu. Nah, ketika apa namanya kita punya dua respon ya dengan apa namanya itu tentu saja dua respon ini bisa berbeda-beda ya. Kalau tadi kan SPF tidak ada satuannya, lalu IC15 tidak ada satuannya. Tapi ketika kemudian untuk parameter-parameter yang lain, misalnya kayak tablet itu kan ada kekerasan satuannya kilogram, kerapuan satuannya persen, waktu hancur satuannya menit. Nah, itu kan nggak bisa langsung kita gabung ya datanya. Jadi harus kita normalisasi namanya. Ya. Nah, bagaimana kita menormalisasi untuk setiap respon? Kita akan menghitung gitu ya nilai normalisasi itu dengan rumus ini. X itu adalah hasil uji kita gitu ya. Tadi hasil dari perhitungan ya. Hasil dari perhitungan tadi yang X yang ini tadi ya, nilai Y yang ini tadi. Itu namanya X. Kita bisa gunakan sebagai X gitu ya. Jadi yang Y tadi dalam berbagai komposisi. Nah, lalu dikurangi X min dibagi X max dikurangi X min. X max dan X min itu apa? Angka tertinggi dan terendah dalam setiap respon yang ditentukan berdasarkan rujukan atau hasil penelitian. Jadi nanti tergantung responnya. Misal, respon kita kekerasan. Kekerasan itu maksimal dan minimumnya kan kita udah tahu ya dari rujukan ya. Tentu saja tablet yang baik itu kekerasannya maksimal 8, minimalnya 4 ya kan. Nah, itu bisa kita masukkan langsung hasil dari perhitungan dari persamaan tadi berapa, dikurangi dengan 4, X-Men dibagi 8 kurangi 4. Tapi kalau misalnya itu tidak ada rujukannya, misalnya tadi ya nilai SPF ya. SPF itu kan tidak ada yang
baku gitu ya, SPF itu harus berapa? Memang literatur mengatakan misalnya kalau di negara tropis SPF minimal 15 gitu ya, 15 ke atas. Nah, itu semakin baik. Nah, ke atasnya sampai berapa itu kan tergantung kita, ya kan? Nah, kadang untuk memudahkan kita dalam menghitung, maka Xmax dan Xmin ini kita bisa pakai dari hasil perhitungan kita, ya kan? Oh, dari hasil riset kita dalam ruang lingkup riset kita ternyata Xmin-nya adalah 29,32 ya di sini. Ya kan? Sebagai Xmin, jadi kita bisa ambil dari rujukan atau literatur, bisa juga kita ambil dari hasil riset kita gitu ya. Minimumnya 29,32, maksimalnya 33 ya. Lalu untuk IC15 juga kan ya, untuk IC15 itu kan nggak ada minimal harus berapa, maksimal harus berapa. Intinya kan makin kecil makin bagus gitu ya, cuman itu saja. Nah, maka kita bisa tentukan Xmax dan Xmin-nya dari hasil riset kita. Jadi untuk persamaan yang IC15, Xmin-nya kita bisa ambil 829, Xmax-nya kita bisa ambil 2577. Ya. Nah, itu untuk menghitung normalisasi. Jadi, contoh ya tadi ya untuk normalisasi SPF, maka X max-nya kita ambil 33, X min-nya kita ambil 29,26. Berarti ketika nilai Y-nya, ini kan nilai Y ya tadi ya. Ketika nilai Y-nya 29,5, maka kita masukkan 29,5 dikurangi 29,26 dibagi 33 dikurangi 29,26. Ya kan rumusnya kan X dikurangi X min dibagi X max dikurangi X min. Kita masukkan saja. Ya kan? Nah, ini hasilnya misalnya 0,24 misalnya. Ya kan? Oke. Nah, lalu yang paling kanan ini apa? Paling kanan ini eh persentase, Pak ya, persentase. Jadi kita hitung aja nanti misalnya, semoga hasilnya ini ya 29. Jadi intinya kita menghitung nilai normalisasi itu X dikurangi X min dibagi X max dikurangi X min ya. Nanti kita hitung hasilnya berapa. Oke. Nah, demikian juga untuk yang IC15 juga kita hitung normalisasinya ya. Jadi ini 829 dikurangi 2577 ya kan? Dibagi 829. Ini kenapa kok X max-nya malah yang kecil, X min-nya yang gede? Ya, jadi ini kita tergantung dari makna masing-masing respon ya. Kalau SPF itu kan makin besar makin bagus ya kan? Maka kita ikutin aja. Oh, kalau makin besar SPF-nya kan berarti perlindungannya makin bagus. Berarti yang nilainya besar kita jadikan X-max, yang nilainya kecil kita lagi jadikan X-min. Tetapi kan makna untuk IC15 kebalikannya ya. IC15 itu kan makin kecil justru makin bagus ya kan. Artinya dia makin poten. Maka X-max-nya kita buat 829, X-min-nya kita buat 2577 ya. Ingat ya. Di sini maksimum dan minimum bukan berarti angkanya lebih besar dan ini lebih kecil, tapi adalah makna dari angka ya kan, makna dari angka. Misalnya kerapuhan. Kerapuhan itu kan makin kecil makin bagus. Jadi kita bisa saja dari hasil riset itu yang nilai persen kerapuhannya paling kecil itu kita jadikan X max, yang nilai kerapuhannya paling gede kita jadikan X min. Karena maknanya kerapuhan itu makin kecil makin bagus ya, makin memenuhi syarat. Oke. Kita hitung untuk masing-masing nilai Y ya kan nilainya berapa. Nah, lalu bagaimana maaf. Lalu bagaimana untuk perhitungan respon totalnya, ya kan? Nah, untuk perhitungan respon total itu, maka eh tadi kita udah sampai sini ya. Nah, kita udah sampai sini. Nah, lalu setelah masing-masing komponen itu dihitung normalisasinya, ya kan? Maka kemudian kita bisa menghitung respon total. Berhubung ada dua respon, yaitu SPF dan IC15, maka masing-masing harus diberikan pembobotan sesuai dengan besarnya pengaruh pada respon total. Jadi, eh, setelah kita menghitung nilai normalisasi, maka selanjutnya kita akan menghitung dari
masing-masing pembobotannya, ya. Nah, kita di sini memikirkan, mengkaji bahwa SPF dan SPT itu sama-sama pentingnya untuk tabir surya gitu ya. Sehingga ya masing-masing kita beri bobot setengah-setengah gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya oh, SPF-nya lebih lebih berperan daripada antioksidannya. Oke, kita beli SPF itu misalnya pembobotannya 0,6, SPF-nya 0,4. Ya kan? Jadi eh ini maaf kurang notasi ya. Jadi ini adalah yang nilai SPF. Jadi dari yang nilai hasil apa namanya itu normalisasi tadi, ya kan? Itu kita kita kalikan setengah ya. Nanti tolong dicek ya. Ini hasilnya yang mana? Yang ini apa yang ini ya? Intinya hasil dari perhitungan normalisasi tadi kita kalikan setengah, ya kan? Kita kalikan 0,24. Nah, kita kalikan setengah. Oh, berarti hasil normalisasi itu yang paling kanan. Yang ini. Yang 0,06 dan seterusnya ini. Ini yang hasil perhitungan 29 koma setengah dikurangi 29,6 dibagi 33 dikurangi 29,6 itu hasilnya yang paling kanan ini. Nah, nanti ketika kita menghitung respon total, maka hasil yang paling kanan ini kita kalikan setengah semua. Ya kan? Karena pembobotannya untuk SPF itu setengah. Maka ketemulah angka-angka ini tadi yang 0,03, 0,08 dan seterusnya. Demikian juga untuk yang nilai SC15. Ini juga kita kalikan setengah semua, ya kan? Dari -1 berarti menjadi eh, minus setengah, ya kan? Jadi yang intinya hasil normalisasi tadi yang paling kanan ini kita kalikan setengah karena pembobotannya S15 setengah 0,8 gitu ya. Maka menjadi 0,4 minus. Nah, jadi setelah nilai Y dari masing-masing persamaan itu tadi kita hitung normalisasinya, lalu kita kalikan pembobotannya, ya kan? Maka ketemu ini ya hasilnya untuk yang SPF. Ini adalah untuk yang SC15, maka kemudian kita jumlah. 0,03 ditambah minus setengah berapa? 0,008 ditambah minus 0,4 berapa? Dan seterusnya. Nah, lalu komposisi optimumnya yang mana? Oh, komposisi optimumnya adalah yang memberikan respon total paling tinggi. Nah, di sini yang nilai respon total paling tinggi adalah di titik 0,5, 0,5. Nah, 0,5 ini pada komposisi berapa? Komposisi yang paling bawah, ya kan? Komposisi yang paling bawah itu berarti yang mana tadi? Yang, nah, apa namanya itu komponen A-nya 0, komponen B-nya 100%. Nah, tadi kita ingat komponen A itu apa? Komponen itu adalah pepaya, komponen B adalah kelor. Ya, ini harus selalu kita ingat ya. Sehingga ketika kita ketemu respon total ini berarti eh apa namanya? Ketika A-nya ini di paling bawah tadi berarti A-nya 0%, B-nya 100% ya tadi ya. Ya kan? Paling bawah tadi ya. Coba kita ulang lagi. Kita ingat ya. Jadi yang paling bawah itu kan tadi ketika 0, 100 ya. Komponen A-nya 0, komponen B-nya 100. A itu apa, B 100 apa, itu adalah A pepaya, B kelor. Ya. Berarti eh, di sini kita lihat komposisi optimumnya adalah ketika eh, di garis paling bawah, yaitu ketika A-nya 0, B-nya 100%. Yaitu di 100% kelor. Artinya apa? Oh, kita akan mendapatkan nilai sunscreen yang bagus itu ketika 100% kelor. Ya kan? Jangan dilihat ini setengah ini 0 ya, tapi dilihat hasilnya itu paling bagus ketika komposisinya yang paling bawah tadi ya, yang 100% B, artinya 100% kelor ya. Jangan bingung dengan 0 di sini ya. Jadi ini sebenarnya itu berentet tuh dari depan gitu ya. Jadi dari hasil riset ya, Ibu ulang. Dari hasil riset yang ini ya kan, dari hasil riset dari 3 formula gitu ya. Ini kita ketemu SPF dan SC15, lalu ini kita dapat persamaan ya kan. Jadi kita akan punya persamaan untuk SPF maupun persamaan untuk SC15 ya kan yang kita hitung dengan cara ini ya.
memasukkan kebersamaan. Lalu setelah kita dapat persamaan, kita bisa menghitung nilai SPF dan nilai SPF pada berbagai komposisi. Maaf, ini bukan konsentrasi tapi pada komposisi. Komposisi 100% A, 0 B, dan seterusnya. Ya kan? Kita ingat kalau A itu adalah pepaya, B itu adalah kelor. Ya kan tadi? Nah, ini. Oke, kita bisa hitung. Nah, setelah kita tahu nilai Y-nya, maka nilai Y ini kita kalikan, kita hitung normalisasinya dulu, karena satuan SPF dan satuan AC15 kan berbeda. Kita hitung normalisasinya dengan cara apa? 29,5 dikurangi, berapa tadi? 29,32 dibagi 33 dikurangi 29,32. Dari X itu adalah ini nilai Y dikurangi X min, dibagi X max min X min. Ya, ini juga sama. Setelah kita hitung normalisasinya, maka hasil dari perhitungan normalisasi itu kita kalikan dengan pembobotannya. Ya kan? Nah, karena SPF dan IC15 kita anggap sama-sama berbobot, maka kita kalikan setengah dan setengah. Ya kan? Sehingga ketemulah respon total yang seperti ini. Nah, respon total paling tinggi ketika komposisinya paling bawah tadi 0,100. Artinya komposisi 100% ekstrak daun kelor lah yang memberikan aktivitas sebagai sanksi yang terbaik dilihat dari parameter SPF dan eh, apa namanya itu SC15. Ya, semoga tidak. Nah, oke, untuk memperjelas maka silakan untuk dihitung ya, tugas ini sebagai tugas. Jadi risetnya itu memformulasi campuran enhancer antara propylene glikol dan asam oleat. Formula 1 ya, formula emulgelnya mengandung 100% propylene glikol. Formula 2 emulgel mengandung 50% propylene glikol dan 50% asam oleat. Formula 3 mengandung 100% asam oleat. Lalu emulgel itu kita evaluasi berdasarkan parameter ketebalan epidermis, ya kan? Thickness of epidermis berdasarkan jumlah sel radang, the amount of inflammatory cell, dan jumlah COX-2, the percent of cell with COX-2 expression. Jadi ada 3 parameter, ketebalan epidermis, jumlah sel radang, dan jumlah ekspresi COX-2. Nah, masing-masing formula memberikan data seperti ini, ya kan? Untuk formula 1 memberikan ketebalan sekian, jumlah sel radang sekian, jumlah ekspresi COX-2 sekian. Demikian juga untuk formula 2 dan formula 3. Nah, berdasarkan data ini, silahkan kalian perhitungkan, ya kan, persamaan Simplex lattice desainnya. Seperti tadi ya urutannya, menyusun persamaannya dulu, lalu menghitung nilai Y pada berbagai komposisi. Setelah itu dihitung normalisasinya, lalu setelah itu dikalikan dengan masing-masing pembobotannya. Akan ketemu respon total dengan nilai paling tinggi, itulah komposisi optimum dari asam oleat dan propylene glikol. Ya, nah coba berlatih dihitung. Nah, nanti hasil dari perhitungannya silahkan diunggah di e-learning. Ya, nanti akan Ibu setting dan Ibu informasikan lewat penanggung jawab. Ya, semaksimal yang bisa dipahami nggak apa-apa. Nanti kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Ya, oke. Semoga bisa memahami ya dari yang Ibu sampaikan, atau bisa melihat dari banyak ya, sudah banyak skripsi atau tesis tentang optimasi ini, bisa juga sebagai bahan bacaan untuk lebih memperjelas ya. Nah, sampai bertemu di pertemuan berikutnya, kita akan diskusikan tugas ini untuk lebih memperjelas materi tentang optimasi Simplex lattice design. Baik Ibu akhiri, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.